Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, 5 turis asing ditemukan meninggal dunia di Taman Nasional Torres del Paine di Chile. Tim gabungan militer dan penyelamat berhasil mengevakuasi jasad para korban pada Rabu 19 November 2025, sementara 4 orang yang sempat dilaporkan hilang telah ditemukan selamat. Angkatan Udara Chili pada Rabu 19 November berhasil mengevakuasi 5 turis asing yang meninggal di Taman Nasional Torres del Paine setelah badai parah menerjang wilayah tersebut pada Senin 17 November 2025. Rekaman memperlihatkan helikopter Bell 412 mendarat di detasmen lapis baja nomor 5 La Queiroz di Puerto Natales, tempat para prajurit dan tim penyelamat mengkoordinasikan operasi pencarian. Helikopter dari Aviation Group nomor 6 itu lepas landas pada pukul 11.00 waktu setempat dari Pangkalan Udara Cabunco di Punta Arenas. Para korban terdiri atas 2 warga negara Meksiko, 2 warga Jerman, dan seorang perempuan berkeluarga negaraan Inggris. Mereka terperangkap dalam badai salju dengan angin kuat secara tiba-tiba saat melakukan trekking di kawasan gumpalan es Torres del Paine. Delegasi presidensial Magallanes Jose Antonio Ruiz menegaskan bahwa 4 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Hingga saat ini tidak ada laporan kehilangan tambahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Polisi Rio de Janeiro menggelar penggerbekan di sebuah sekolah yang diduga menjadi markas persembunyian geng kriminal Komando Vermelho dan menangkap sedikitnya 16 terduga anggota geng dalam operasi ini. Terjadi baku tembak yang menyebabkan 2 orang luka dan 2 lainnya tewas. Polisi sipil dan militer Rio de Janeiro menggerebek sebuah sekolah di Villa Kennedy pada Rabu 19 November 2025 pagi waktu setempat yang diduga menjadi tempat persembunyian atau bunker geng Komando Vermelho untuk menghindari aparat keamanan. Rekaman menunjukkan petugas memeriksa ruangan sekolah dan menyita 2 senapan, 1 pistol, serta narkoba dalam jumlah besar. Otoritas setempat menyebut sedikitnya 16 orang ditangkap, 2 terluka, dan 2 orang tewas dalam bentrokan bersenjata selama operasi. Gubernur Claudio Castro menegaskan bahwa ini bukan aksi kriminal biasa dan berjanji akan mengerahkan tim intelijen untuk menghentikan ekspansi wilayah Komando Vermelho. Penggerebekan ini merupakan bagian dari fase baru operasi containment yang bertujuan membongkar jaringan narkoba dan struktur geng Komando Vermelho. Operasi ini sebelumnya disebut sebagai salah satu yang paling mematikan di Brasil, dengan lebih dari 100 korban tewas dalam serangan besar pada 28 Oktober 2025 di Rio de Janeiro. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, latihan militer gabungan Angkatan Laut Rusia dan Myanmar bertajuk Marumex 2025 resmi berakhir di Laut Andaman. Manuver ini menampilkan latihan tembak langsung serta operasi pencarian dan pelacakan kapal selam lawan. Latihan militer bersama Rusia dan Myanmar Marumex 2025 resmi ditutup pada Selasa di Laut Andaman. Rekaman video menunjukkan sejumlah kapal perang kedua negara melepaskan tembakan ke sasaran di laut dalam sesi latihan tembak langsung. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa selama 2 hari, personil Angkatan Laut Rusia dan Myanmar melaksanakan latihan manuver bersama, pengendalian komando, pencarian dan pelacakan kapal selam musuh, serta latihan tembak menggunakan senjata artileri dan peralatan anti kapal selam. Pihak Rusia menegaskan, latihan ini digelar untuk memperkuat kerjasama Angkatan Laut secara menyeluruh, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menjaga keamanan pelayaran sipil dan kegiatan ekonomi di laut. Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan bahwa tanggal rekaman video yang dirilis tidak dapat diverifikasi secara mandiri. Dalam latihan tersebut, Rusia mengerahkan frigat Marshal Shapochnikov, korvet Gremyashi, dan kapal tanker Boris Butoma. Sementara Myanmar mengikut sertakan kapal induk serbu amfibi Mutama, frigat Kyatsita, korvet Tabinsweti, serta kapal selam mini Tinkatu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. CEO Danantara Rosan Perkasa Roslani menyampaikan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Michael Bloomberg sebagai langkah penting dalam menjajaki kerjasama baru. Keduanya membahas peluang kolaborasi di bidang SDM, kesehatan, dan juga konservasi laut. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan tokoh internasional Michael Bloomberg di Istana Negara Jakarta sebagai kelanjutan dari pertemuan mereka sebelumnya di New York. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi dan membahas rencana kerjasama ke depan.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pejabat termasuk CEO Danantara Rosan Ruslani, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Kehadiran mereka menandai kuatnya dukungan pemerintah terhadap agenda strategis yang dibahas. Rosan menjelaskan bahwa pembahasan berfokus pada peningkatan kualitas SDM Indonesia, serta peluang kerjasama antara Bloomberg dan Danantara melalui mekanisme Trust Fund untuk program pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Pertemuan ini menggambarkan komitmen memperkuat kerjasama global demi mendorong pembangunan nasional. Pembahasannya ada beberapa hal, beberapa termasuk inputan-inputan bagaimana terutama berbicara mengenai peningkatan sumber daya manusia kita Indonesia itu masukan dari segi pendidikan, dan kemudian dibicarakan juga dari segi kesehatan, kerjasamanya dengan Bloomberg juga dengan Danantara yang kebetulan ini baru akan didiskusikan gitu, dan bagaimana juga kerjasama antara nanti dana trust fundnya mereka dengan Danantara Trust Fund juga di bidang edukasi dan kesehatan, termasuk juga dengan sanitasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo sebagai simbol kerjasama Indonesia dan Uni Emirat Arab. Peresmian ini turut dihadiri putra Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Tayyip bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kita resmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 19 November 2025. Peresmian dihadiri oleh Paduka Yang Mulia Sheikh Tayyip bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, putra Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut rumah sakit ini sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia merupakan wujud kebesaran hati Presiden MBZ yang selalu memberikan perhatian besar bagi Indonesia. Saya menyambut dengan sangat bangga dan bahagia dengan kehadiran Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Rumah sakit ini adalah simbol persahabatan antara dua bangsa, Indonesia dan Uni Emirat Arab. Ini adalah kebesaran hati dari Presiden Uni Emirat Arab Yang Mulia Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang selalu memberi perhatian yang sangat besar kepada bangsa kita dari sejak beliau masih muda. Saya dapat laporan rumah sakit ini memiliki peralatan mungkin yang tercanggih di seluruh Indonesia. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Prabowo dan MBZ. Rumah sakit ini dibangun sepenuhnya dengan biaya dari Uni Emirat Arab, sementara operasionalnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI. Selain rumah sakit kardiologi, pemerintah Uni Emirat Arab juga memberikan berbagai hibah untuk Indonesia, termasuk hampir 25 juta dolar Amerika Serikat untuk rumah sakit, 10 juta dolar Amerika Serikat untuk program pencegahan TBC, 15 juta dolar Amerika Serikat untuk pembangunan Surakarta dan sekitarnya, serta pendirian College of Future Studies di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta bekerjasama dengan Universitas Humaniora Sheikh Mohammed bin Zayed. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana pemerintahan Donald Trump untuk masa depan Gaza, sebuah langkah krusial yang memberikan dukungan internasional terhadap upaya Amerika Serikat untuk menata kembali wilayah tersebut setelah 2 tahun perang. Resolusi ini dinilai dapat menjadi titik penting mengarah ke perdamaian di Gaza. Dalam resolusi yang disetujui, PBB mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk menjaga keamanan Gaza, serta menyetujui pembentukan otoritas transisi yang akan diawasi langsung oleh Presiden Donald Trump. Rencana ini juga membuka jalan menuju kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan. Trump melalui media sosial menyambut keputusan tersebut, menyebutnya sebagai salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah PBB dan menegaskan bahwa resolusi ini akan memperkuat perdamaian global. Resolusi ini juga mengukuhkan rencana 12
poin gencatan senjata yang didorong pemerintahan Trump dan dianggap sebagai langkah penting setelah perang Israel-Hamas menghancurkan sebagian besar Gaza dan menelan puluhan ribu korban. Dalam rencana tersebut, otoritas transisi yang disebut Board of Peace akan memimpin pemerintahan sementara di Gaza dengan masa mandat hingga akhir 2027. Pasukan stabilisasi internasional diberi kewenangan luas, termasuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan, serta mengupayakan demilitarisasi. Sejumlah negara Arab dan Muslim yang berminat mengirim pasukan menegaskan pentingnya pengesahan dari PBB yang sekarang telah resmi dikantongi. Dalam pemungutan suara, Rusia dan China memilih untuk abstain, mengingat kekhawatiran terhadap rencana saingan yang sempat diusulkan Moskow. Sementara itu, Hamas menolak resolusi tersebut, menyatakan bahwa rencana ini tidak memenuhi kebutuhan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina. Hamas menilai rencana tersebut terlalu didominasi Amerika Serikat dan tidak melibatkan perwakilan resmi Palestina. Upaya diplomasi masih akan berlanjut, namun pengesahan resolusi ini menjadi langkah besar dalam menentukan arah masa depan Gaza di tengah kondisi wilayah yang masih rentan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan sejumlah agenda penting pasca COP30 Brazil, mulai dari percepatan pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat, respon positif dunia terhadap Perpres 110/2025 hingga penanaman besar-besaran di degraded land. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki memimpin rapat pimpinan Kemenhut di Manggala Wadabakti pada Senin 17 November 2025. Kementerian Kehutanan menegaskan sejumlah agenda penting pasca COP30, mulai dari percepatan pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat, respon positif dunia terhadap Perpres 110 tahun 2025, hingga penanaman besar-besaran di degraded land sebagai komitmen nyata aksi iklim. Menhut menilai bahwa hasil COP30 memberi energi baru. Menurutnya, sambutan internasional yang luar biasa harus dijawab dengan kerja keras, kolaborasi, dan eksekusi di lapangan. Apa yang dihasilkan di COP30, ya meskipun ini terus berjalan, saya kira hasilnya sangat baik ya untuk kita. Dua pernyataan yang menggembirakan ya, bahkan kalau istilah Pak Hasim itu di luar dugaan ya, terutama pertama tentang terbitnya Perpres 110 ya 2025. Itu sambutan yang luar biasa dari komunitas internasional. Yang kedua, pengumuman Pak Presiden yang saya sampaikan untuk komitmen kita untuk hutan adat 1,4 juta hutan adat ya, juga disambut dengan baik. Nah, saya kira ini bagian dari yang patut kita syukuri ya, tapi sekaligus ini menjadi agenda penting kita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana di Oval Office memanas setelah Presiden Donald Trump menyerang seorang reporter ABC News yang melontarkan pertanyaan tajam terkait pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Insiden terjadi saat Trump menerima putra mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, di Gedung Putih. Pertanyaan dimulai ketika Mary Bruce, koresponden Gedung Putih untuk ABC News, menanyakan kewajaran bisnis keluarga Trump di Saudi selama masa jabatannya. Tak berhenti di situ, ia langsung mengarahkan pertanyaan ke Pangeran Mohammed bin Salman, menyinggung temuan intelijen AS yang menyimpulkan adanya keterlibatan sang pangeran dalam pembunuhan Jamal Khashoggi pada 2018. Trump menyerang balik dengan menyebut ABC fake news, membela bisnis keluarganya, dan menolak temuan intelijen tersebut. Menurut Trump, banyak orang tidak menyukai Khashoggi, sementara Pangeran Mohammed menyebut kematian Khashoggi sebagai kesalahan besar. Ketegangan berlanjut saat Bruce bertanya mengapa Gedung Putih menunggu Kongres untuk merilis detail berkas komunikasi sex offender Jeffrey Epstein. Trump menyerang Bruce secara personal, menyebutnya reporter yang mengerikan, dan mengkritik sikap dalam cara ia bertanya. Sebelum mengakhiri sesi, Trump kembali menyerang sang reporter dan menyatakan, orang-orang sudah tahu kebohongan Anda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mantan Presiden Universitas Harvard dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Larry Summers mengumumkan akan mundur dari kegiatan publik setelah email yang menunjukkan hubungannya dengan Jeffrey Epstein terungkap. Email tersebut menunjukkan Summers menjaga hubungan ramah dengan Epstein meski financier tersebut telah menyatakan bersalah atas pelanggaran seksual terhadap anak-anak pada 2008. Summers menyatakan akan terus mengajar dan berjanji untuk memulihkan kepercayaan dan memperbaiki hubungan dengan orang terdekatnya.
Ia mengakui penyesalannya dan mengambil tanggung jawab penuh atas keputusannya untuk terus berkomunikasi dengan Epstein. Summers telah berhenti dari kegiatan publik di beberapa organisasi, termasuk fellowship di Center for American Progress dan keanggotaan di Budget Lab Yale. Sementara itu, statusnya di Dewan Direksi OpenAI belum jelas. Pengumuman tersebut datang hari-hari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan akan meminta Kejaksaan Agung dan FBI menyelidiki hubungan Summers dengan Epstein bersama beberapa tokoh terkenal lainnya. Summers sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan 1999 hingga 2001 di bawah Presiden Clinton dan Presiden Harvard 2001 hingga 2006. Mahasiswa Harvard menyebut hubungannya dengan Epstein menyedihkan dan membuktikan lingkungan politik yang kompleks di Amerika saat ini. Senator Demokrat Elizabeth Warren menyarankan Harvard memutus hubungan dengan Summers, menyebutnya tidak dapat dipercaya untuk mengajar mahasiswa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Rekaman yang diambil pada Rabu 19 November 2025 menunjukkan serangan udara Israel di sebuah rumah di desa Shuhur, selatan Lebanon beberapa saat setelah warga menerima peringatan evakuasi. Ledakan terlihat dalam video dengan kepulan asap yang menjulang dari lokasi, sementara warga dan siswa sekolah dievakuasi dari Shuhur, Shira, dan sekitarnya. Pasukan Israel mengeluarkan peringatan darurat pada Rabu 19 November 2025, mengharuskan warga mengosongkan beberapa gedung di desa Deir Kiva dan Shuhur, mengacu pada target yang diduga merupakan infrastruktur Hezbollah. Dalam pernyataan yang diposting di X, tentara Israel menyebut serangan tersebut merespon upaya terlarang Hezbollah untuk membangun kembali kegiatan mereka di wilayah tersebut. Media lokal Lebanon melaporkan siswa sekolah dan warga dievakuasi sebagai tindakan pencegahan di Shuhur, Srifa, dan daerah sekitar wilayah Tire. Sejak berlakunya gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah pada 27 November 2024, Israel telah melakukan beberapa serangan di wilayah Lebanon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melepas ekspor komoditas gambir senilai 1,72 miliar rupiah oleh PT Salim Bado Jaya Indonesia ke India. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyedi Ansarullah melepas ekspor komoditas gambir senilai 1,72 miliar oleh PT Salim Bado Jaya Indonesia ke India. Sepanjang tahun 2025 ini, PT SJI telah mengekspor 1.107 ton gambir dengan nilai mencapai 65,89 miliar rupiah. Angka ini dinilai bukti nyata kerja keras petani, UMKM pelaku usaha, dan ekosistem perdagangan yang terus bergerak maju. Mendak berharap gambir tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi terus berkembang menjadi produk bernilai tambah tinggi, agar manfaat semakin besar bagi masyarakat. Saya kira Sumatera Barat ya khususnya potensi untuk produk gambir sangat besar. Dan tadi dari eksporternya Pak Tito sudah juga membuat produk-produk hilirisasi ya. Jadi yang hilirisasi produknya sudah dikonsumsi atau sudah dipakai di masyarakat Indonesia, sudah dijual di e-commerce juga, jadi nanti akan kita bantu untuk pemasarannya. Apa yang dilakukan pemerintah biar gambir dan produk turunannya itu masuk, nah kita membuat banyak perjanjian. Melalui program UMKM Bisa Ekspor dan Business Matching, Kemendak mendorong agar komunitas lokal seperti gambir bisa menghidupkan ekonomi daerah dan membuka peluang yang lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kota Buenos Aires di Argentina tengah diselimuti warna ungu yang memukau. Ribuan pohon jacaranda mulai mekar di tengah musim semi dan menjadikan kota itu destinasi wisata musiman.
Buenos Aires diselimuti warna ungu yang menyala saat ribuan pohon jacaranda mulai berbunga di tengah musim semi. Rekaman video menunjukkan kawasan-kawasan ikonik di ibu kota Argentina ini terlihat bagaikan dicat oleh gugusan bunga jacaranda yang dapat tumbuh hingga 15 meter. Mekarnya bunga jacaranda menjadi atraksi musiman dan menarik turis yang ingin mengabadikan perubahan dramatis kota tersebut. Warga dan pengunjung terlihat memenuhi trotoar untuk mengambil foto di tengah rontokan kelambu bunga berwarna ungu pekat. Seorang turis asal Meksiko mengaku terpesona dengan pemandangan ini. Menurutnya, kota terlihat sangat indah, impresif, dan penuh warna. Menurut laporan pemerintah setempat, terdapat 18.921 pohon jacaranda mimosifolia di kota Buenos Aires. Tanaman ini berasal dari wilayah tropis dan subtropis Amerika, namun kini dibudidayakan di berbagai kota di seluruh dunia. Di habitat aslinya, jacaranda menghadapi ancaman penebangan liar yang tak terkendali. Keindahan tahunan ini tak hanya memperkaya landscape kota, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata dengan menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polandia terus memperkuat pertahanan di garis depan NATO. Dalam sebuah latihan militer, Polandia menguji sistem anti-drone canggih buatan Amerika Serikat untuk menangkal potensi ancaman udara dari Rusia. Polandia melakukan uji tembak langsung sistem anti-drone Merops dalam sebuah latihan militer di Nowa Depa pada Selasa 18 November 2025. Sistem ini dipasang di atas kendaraan militer dan dioperasikan oleh pasukan Amerika Serikat yang menunjukkan proses instalasi peluncur AS-3 Interceptor. Merops atau Multispectral Extended Range Optical Sight dirancang untuk mengidentifikasi, melacak, dan menetralisasi UAV atau pesawat tanpa awak. Dengan teknologi kecerdasan buatan, sistem ini mampu beroperasi tanpa satelit atau komunikasi elektronik sehingga tetap berfungsi di kondisi perang elektronik. Latihan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Polandia setelah pasukan Polandia, Rumania, dan Amerika Serikat menyelesaikan pelatihan bersama mengenai penggunaan sistem counter UAS yang juga digunakan di Ukraina. Polandia dan Rumania kini mulai mengerahkan sistem anti-drone untuk memperkuat garis depan NATO di bagian timur, menyusul serangan dan pelanggaran wilayah udara oleh drone Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Pejabat menyatakan tujuan utama pengerahan ini adalah membuat perbatasan dengan Rusia semakin terlindungi demi mencegah setiap upaya atau niat Moskow untuk melakukan penyerangan ke wilayah NATO. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, konvoi bantuan kemanusiaan ke-224 dari Uni Emirat Arab kembali masuk ke Gaza pada Minggu 16 November 2025. Konvoi ini mengangkut ratusan ton bantuan untuk anak-anak yatim dan keluarga terdampak sebagai bagian dari operasi kemanusiaan berskala besar Chival Rose Night 3 dari pemerintah Uni Emirat Arab. Konvoi bantuan Uni Emirat Arab ke-224 masuk Gaza melalui perbatasan Rafah, membawa paket-paket kemanusiaan untuk anak-anak yatim dalam inisiatif For the Children of Al Zaitun. Rekaman video memperlihatkan proses pemuatan bantuan ke atas kendaraan sebelum dikirimkan menuju wilayah Gaza. Media Emirat menyampaikan, konvoi terdiri dari 22 lori dengan total sekitar 426 ton bantuan, termasuk paket pakaian dan kebutuhan anak, serta bantuan makanan dan perlindungan untuk keluarga terdampak. Inisiatif For the Children of Al Zaitun sendiri diluncurkan pada Ramadan lalu, dengan tujuan membantu lebih dari 20.000 anak yatim di seluruh Gaza. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan menyeluruh Chival Rose Night 3 yang menggunakan koridor udara, laut, dan darat Uni Emirat Arab untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada warga Palestina di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia secara resmi memperkenalkan pesawat tempur siluman generasi kelima Su-57E di Dubai Air Show 2025. Pesawat tempur tersebut menjadi sorotan utama dengan atraksi aerobatik spektakuler bersama helikopter serbu KA-52 di langit Dubai. Rusia memperkenalkan Su-57E, pesawat tempur siluman mesin ganda generasi kelima, pada pembukaan Dubai Air Show 2025, Senin 17 November 2025. Rekaman menunjukkan pesawat tersebut melakukan manuver aerobatik di udara, disertai aksi serupa dari helikopter serbu KA-52. Su-57 merupakan pesawat militer Rusia pertama yang dilengkapi teknologi siluman. Pesawat multiperan ini memiliki kemampuan super maneuverability dan super cruise, dapat membawa muatan senjata besar, serta mampu melaksanakan misi udara, darat, dan maritim.
Dubai Air Show ke-19 mengusung tema The Future is Here, dimulai dengan partisipasi besar dari berbagai negara. Acara ini menghadirkan 148.000 pengunjung, serta 490 delegasi militer dan sipil dari 115 negara. Pameran tahun ini menampilkan lebih dari 200 pesawat, mulai dari komersial, militer, bisnis, hingga pesawat tak berawak, serta teknologi terkini industri dirgantara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menargetkan akan memberangkatkan 500.000 siswa lulusan SMK dan SMA ke luar negeri untuk mengikuti pelatihan kerja melalui program SMK Go Global pada awal tahun 2026. Program SMK Go Global merupakan pelatihan bersubsidi yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu lulusan SMK dan SMA dalam memperoleh keterampilan dan penguasaan bahasa asing sebelum bekerja di luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah berencana memberangkatkan 500.000 siswa lulusan SMK dan SMA untuk mengikuti pelatihan di luar negeri pada tahun 2026 melalui program SMK Go Global. Pemerintah juga akan menyediakan berbagai pelatihan tambahan melalui Kementerian P2MI yang mencakup peningkatan kemampuan bahasa, penguatan keterampilan teknis, dan penyesuaian dengan standar kompetensi negara tujuan. SMK Go Global ini diluncurkan dalam rangka mewujudkan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dalam program ini, pemerintah telah menganggarkan sebanyak 15-25 triliun rupiah pada tahun 2026. Adapun negara tujuan pelatihan pada tahun pertama ini akan difokuskan ke negara Jepang, Korea, Jerman, Hong Kong, dan Turki. Kita punya target 2026 insya Allah 500.000 yang akan diberangkatkan lulusan SMK dan SMA. Yang kedua, kita juga akan membenahi, terutama Pak Menteri P2MI, kerjasama dengan SMK-SMK kelas migran. Sehingga sejak dini, kelas-kelas yang memang dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri, kita minta untuk mengadopsi standar minimum kapasitas kompetensi bahasa yang disyaratkan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Menlu Tiongkok Wang Yi menggelar pertemuan dengan Menlu Suriah Asad Hasan Al-Shaibani di Beijing untuk membahas kerjasama keamanan dan dukungan regional. Pertemuan ini menandai kunjungan resmi pertama Menlu Suriah ke Tiongkok di tengah upaya kedua negara memperdalam kerjasama politik dan pembangunan. Menlu Tiongkok Wang Yi bertemu Menlu Suriah Asad Hasan Al-Shaibani di Beijing pada Senin 17 November 2025 untuk membahas koordinasi keamanan dan upaya mendukung perdamaian regional. Dalam pernyataan ke Menlu Tiongkok, Wang menegaskan dukungan Beijing bagi Suriah untuk mencapai perdamaian secepatnya melalui koordinasi keamanan dan pembangunan. Tiongkok juga menyatakan dukungan agar Suriah menemukan rencana pembangunan ulang yang selaras dengan kehendak rakyat melalui dialog politik. Dalam kunjungan resmi pertamanya ke Tiongkok, Menlu Asad Al-Shaibani menegaskan komitmen Damaskus pada One China Principle serta menolak segala upaya yang mengganggu kedaulatan Tiongkok. Kedua pihak juga membahas berbagai isu regional, termasuk keamanan kawasan Timur Tengah dan dampak sanksi internasional terhadap perekonomian Suriah. Tahun 2026 akan menandai 70 tahun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Suriah, yang diharapkan menjadi momen untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Uruguay kini dipuji sebagai pemimpin dunia dalam energi bersih. Negara ini sukses menghasilkan hampir seluruh listriknya dari sumber terbarukan. Uruguay kini mencatat sejarah baru dalam transisi energi bersih. Sekitar 97% listrik di negara tersebut saat ini berasal dari sumber terbarukan, dengan energi angin menjadi tulang punggung utama dalam sistem kelistrikan nasional. Rekaman yang diambil di Punta del Tigre, Ciudad del Plata, menunjukkan ladang panel surya dan turban angin milik perusahaan negara UT. Lokasi ini merupakan instalasi surya pertama yang dibangun untuk mendukung transisi energi Uruguay. Transisi energi Uruguay sendiri dimulai sejak tahun 2008, ketika harga bahan bakar fosil melonjak dan kekeringan mengancam pasokan listrik dari pembangkit hidro. Pada tahun 2025, produksi listrik terbarukan di Uruguay mencapai antara 90 hingga 100% pada beberapa hari.
Hal ini meneguhkan posisinya sebagai pemimpin regional dalam energi bersih. Profesor Jose Cataldo dari Universitas Uruguay mengungkap peran penting dunia akademis dalam penelitian dan pengembangan teknologi energi angin. Menurutnya, universitas melakukan studi pemetaan potensi angin, membangun instalasi percobaan, hingga merancang program nasional energi angin. Data administrasi pasar listrik Uruguay menyebutkan 66% listrik dihasilkan dari angin, 24% dari hidro, dan 9% dari biomasa. Laporan SEC Ingenieria berdasarkan Embers Global Electricity Review 2024 menyebutkan Uruguay merupakan negara dengan pertumbuhan energi angin tercepat di dunia selama 1 dekade terakhir. Antara 2015 hingga 2023, produksi energi terbarukan di Uruguay naik 15% dan berhasil memenuhi target pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bangladesh memperketat pengamanan di sejumlah wilayah setelah Pengadilan Kejahatan Internasional menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Pasukan keamanan diterjunkan di sekitar gedung pengadilan dan lokasi strategis di Dhaka untuk mencegah ketegangan pasca putusan. Bangladesh meningkatkan pengamanan nasional setelah Sheikh Hasina, mantan Perdana Menteri, dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh International Crimes Tribunal atau ICT. Rekaman pada Senin 17 November 2025 menunjukkan petugas keamanan berpatroli di sekitar gedung pengadilan di Dhaka, disertai kendaraan lapis baja, pasukan bersenjata, dan unit anti huru-hara yang bersiaga di titik penting pemerintah. Hasina diputus bertanggung jawab atas perintah langsung maupun kelalaian mencegah kekerasan selama Uprising Juli hingga Agustus 2024. Setelah kejadian tersebut, Hasina melarikan diri ke India dan dilaporkan masih berada di New Delhi. Pemerintah transisi Bangladesh pada Senin 17 November meminta India untuk mengekstradisi Sheikh Hasina beserta mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Misi Dagang dan Investasi atau East Java Trade Investment Forum 2025 di KBRI Singapura. Kegiatan ini mencatat transaksi sebesar 4,163 triliun rupiah dari 21 kesepakatan bisnis. Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Singapura mencatatkan hasil yang luar biasa. Total transaksi dagang yang tercapai menembus 4.163 triliun melalui 21 kesepakatan antara pelaku usaha kedua wilayah. Gelaran East Java Trade and Investment Forum 2025 yang berlangsung di KBRI Singapura ini diikuti 31 pelaku usaha dari Jawa Timur dan 60 pelaku usaha dari Singapura. Beragam komoditas menjadi fokus transaksi, mulai dari produk pertanian, perikanan, peternakan, industri pengolahan, hingga parfum, skincare, bioteknologi, sepeda, dan perdagangan karbon. Khofifah menegaskan, misi dagang ini tidak hanya memperuntukkan pelaku usaha, tetapi juga membuka peluang pasar baru bagi produk unggulan Jawa Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa mengizinkan imigran terampil masuk ke Amerika Serikat adalah bagian dari visi Make America Great Again, meski mengaku mendapat kritik dari sebagian pendukung garis kerasnya. Dalam pidato di hadapan para eksekutif bisnis, Trump menyebut tenaga ahli sangat dibutuhkan untuk melatih pekerja dalam negeri di pabrik teknologi tinggi. Trump menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara US Saudi Investment Forum yang ia hadiri bersama putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman. Menurutnya, mengizinkan imigran terampil masuk tidak bertentangan dengan prinsip politiknya
dan justru akan menguntungkan pekerja Amerika dalam jangka panjang. Pernyataannya muncul setelah perdebatan dengan pembawa acara Fox News Laura Ingraham yang menolak gagasan memperbanyak pekerja asing. Kritik dari sebagian pendukung yang menolak perluasan visa terampil bergulir di media sosial. Namun Trump kembali menegaskan para pengkritiknya sangat pintar dan patriot luar biasa, namun tidak memahami bahwa rakyat butuh diajari. Trump juga menyampaikan bahwa industri teknologi canggih yang memproduksi komputer, ponsel, dan misil membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dapat dipenuhi secara instan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dalam suasana perayaan Thanksgiving, Ibu Negara Melania Trump dan Ibu Wakil Presiden Usha Vance mengunjungi Korps Marinir Amerika Serikat di Camp Lejeune, North Carolina. Keduanya memberikan penghormatan atas pengorbanan para prajurit dan keluarga mereka yang disebut sebagai kekuatan senyap bangsa. Kunjungan tersebut menjadi perjalanan pertama Melania Trump dan Usha Vance di luar Washington sejak menjabat, di mana mereka disambut sekitar 1.600 marinir dan keluarga di Marine Corps Air Station New River. Melania Trump menyampaikan bahwa bangsa terus mengingat dan menghargai pengabdian mereka, terutama saat liburan. Dalam pidatonya, Melania menekankan pentingnya teknologi terkait artificial intelligence bagi pertahanan, menyebut bahwa AI akan mengubah perang lebih dalam dari teknologi manapun sejak senjata nuklir. Ia juga mengatakan peran manusia dalam operasi militer sedang bergeser dari operator menuju pengawas. Trump dan Vance juga mengenang peringatan 250 tahun Korps Marinir. Usha Vance menyebut keluarga militer sebagai teladan bagi bangsa. Dalam kunjungan ke sekolah di Camp Lejeune, keduanya berdiskusi dengan para pelajar tentang AI, menyaksikan proyek penelitian siswa, dan membantu anak-anak kecil membuat kerajinan turkey dari kertas karton dan lem. 4 siswi menunjukkan cara mereka memanfaatkan AI untuk membuat video penelitian terkait dampak media elektronik terhadap tidur, kesehatan remaja, serta pengaruh kecanduan media sosial terhadap citra diri. Keduanya juga mengunjungi ruang kelas TK dan kelas 1 di Delalio Elementary School. Melania terlihat menyapa seorang anak perempuan dengan pujian beautiful yang mengenakan pita patriotik, tanda salah satu orang tuanya sedang bertugas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Serangan drone dan misil Rusia menghantam kota Ternopil di Ukraina bagian barat yang mengakibatkan 25 orang tewas termasuk 3 anak-anak. Serangan terjadi pada malam hari saat Presiden Volodymyr Zelensky sedang melakukan kunjungan diplomatik ke Turki untuk mendapatkan dukungan internasional dalam menghadapi invasi Rusia. Otoritas Ukraina menyatakan serangan tersebut mengenai 2 blok apartemen 9 lantai di Ternopil, sekitar 200 km dari perbatasan Polandia. Menteri Dalam Negeri Ihor Klimenko menyebut 73 orang terluka, termasuk 15 anak, sebanyak 19 korban termasuk anak-anak usia 5, 7, dan 16 tahun, dilaporkan tewas terbakar hidup-hidup. Sementara 20 orang masih belum ditemukan. Ukraina menyebut Rusia meluncurkan 476 drone dan decoy serta 48 misil dari berbagai tipe dalam serangan semalam. 47 diantaranya merupakan misil cruise. Zelensky menyatakan bahwa setiap serangan terhadap kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa tekanan terhadap Rusia masih belum cukup. Setelah serangan tersebut, Zelensky menemui Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara untuk mendorong dukungan diplomatik dan meningkatkan tekanan internasional terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedua pemimpin menyatakan komitmen untuk mencari penyelesaian damai dengan Turki menjadi broker kunci di kawasan Laut Hitam. Zelensky juga menyebut adanya sinyal dari Amerika Serikat terkait perang, meski tanpa merincikannya, sanksi baru Washington terhadap industri minyak Rusia. Di saat bersamaan, pejabat Amerika Serikat termasuk Army Secretary dan Driscoll berada di Ukraina untuk melakukan pembicaraan terkait upaya perdamaian. Pejabat Ukraina mengkonfirmasi pertemuan di Kiev, meski tidak menyebutkan detail negosiasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan sejumlah agenda penting pasca COP30 Brazil, mulai dari percepatan pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat, respon positif dunia terhadap Perpres 110/2025 hingga penanaman besar-besaran di degraded land. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki memimpin rapat pimpinan Kemenhut di Manggala Wadabakti pada Senin 17 November 2025. Kementerian Kehutanan menegaskan sejumlah agenda penting pasca COP30, mulai dari percepatan pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat, respon positif dunia terhadap Perpres 110 tahun 2025,
hingga penanaman besar-besaran di degraded land sebagai komitmen nyata aksi iklim. Menhub menilai bahwa hasil COP30 memberi energi baru. Menurutnya, sambutan internasional yang luar biasa harus dijawab dengan kerja keras, kolaborasi, dan eksekusi di lapangan. Apa yang dihasilkan di COP30, ya meskipun ini terus berjalan, saya kira hasilnya sangat baik ya untuk kita. Dua pernyataan yang menggembirakan ya, bahkan kalau istilah Pak Hasim itu di luar dugaan ya, terutama pertama tentang terbitnya Perpres 110 ya 2025. Itu sambutan yang luar biasa dari komunitas internasional. Yang kedua, pengumuman Pak Presiden yang saya sampaikan untuk komitmen kita untuk hutan adat 1,4 juta hutan adat ya, juga disambut dengan baik. Nah, saya kira ini bagian dari yang patut kita syukuri ya, tapi sekaligus ini menjadi agenda penting kita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan orang memadati jalanan Mexico City pada Sabtu 15 November 2025 untuk memprotes naiknya kejahatan, korupsi, dan impunitas. Aksi ini dipelopori kaum Gen Z namun mendapat dukungan luas dari kelompok pemilih yang lebih tua. Meski sebagian besar aksi berjalan damai, ketegangan memuncak menjelang akhir protes saat sejumlah anak muda terlibat bentrokan dengan polisi. Rekaman di lapangan menunjukkan protes berubah kacau ketika demonstran melempar batu, kembang api, serta membawa tongkat dan rantai untuk melawan petugas. Mereka juga terlihat merampas tameng dan peralatan polisi. Kepala Keamanan Ibu Kota Pablo Farquez melaporkan 120 orang terluka, 100 diantaranya anggota polisi, dan 20 orang ditahan dalam insiden tersebut. Protes ini menjadi bagian dari gelombang gerakan global kaum Gen Z tahun ini yang menggaung di banyak negara sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidaksetaraan, kemunduran demokrasi, dan korupsi. Sebelumnya, aksi terbesar terjadi di Nepal pada September lalu saat larangan media sosial memicu demonstrasi massal yang berujung pada pengunduran diri Perdana Menterinya. Di Meksiko, banyak anak muda mengaku frustrasi dengan masalah struktural seperti korupsi dan impunitas terhadap kejahatan kekerasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ukraina menandatangani surat pernyataan minat untuk membeli 100 pesawat tempur Rafale serta sistem pertahanan udara dari Prancis sebagai bagian dari penguatan keamanan jangka panjang di tengah perang yang masih berlanjut. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut perjanjian ini bersejarah saat ditekan bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris. Zelensky mengumumkan rencana pengadaan 100 jet tempur Rafale, pesawat canggih milik Prancis, yang dikenal dengan manuver dan kemampuannya dalam misi multiperan. Ia juga mengkonfirmasi Ukraina akan menerima 8 sistem pertahanan udara Sampit, setiap unit dengan 6 peluncur, serta radar generasi terbaru. Perjanjian ini akan berjalan selama 10 tahun, mulai 2026, dan melibatkan pengiriman drone, bom pintar, sistem intersepsi drone, dan program produksi, serta pelatihan untuk Ukraina. Presiden Macron menyebutnya sebagai langkah baru dalam kemitraan Prancis-Ukraina, menegaskan Rafale akan dikirim dengan persenjataan penuh dan dukungan operasional lengkap. Pemerintah Prancis menjelaskan bahwa produksi Rafale baru dapat dipercepat sehingga tak mengganggu pengiriman untuk negara pembeli lain. Pelatihan pilot Rafale diperkirakan membutuhkan 3 tahun sebelum siap bertugas. Sementara itu, para pejabat di Paris menyatakan sistem Sampit terbukti lebih efektif menangkal serangan misil Rusia dibandingkan Patriot buatan Amerika Serikat, sesuai evaluasi operasi di lapangan beberapa bulan terakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pusat kota Nuremberg di Jerman mendadak terhenti ketika ratusan domba melintasi jalanan menuju padang pengembalaan musim dingin. Para turis dan warga setempat terlihat mengabadikan momen langka ini yang merupakan bagian dari tradisi pengembalaan musiman di wilayah tersebut. Inilah video yang memperlihatkan ratusan domba berjalan melewati toko-toko dan alun-alun utama kota Hauptmarkt. Domba-domba ini menjalani program pengembalaan musim panas untuk memelihara padang rumput dan ruang terbuka di kota. Seorang pengembala, Thomas Garkstatter, menjelaskan, grazing project berperan penting dalam konservasi lingkungan, termasuk melestarikan keanekaragaman hayati. Garkstatter menyebutkan tantangan semakin berat bagi para pengembala karena menurunnya jumlah tukang daging dan persaingan pasar global yang membuat pendapatan tertekan. Iring-iringan domba yang dipimpin Garkstatter ini menempuh perjalanan sekitar 10 km dari padang rumput musim panas di timur Nuremberg menuju lahan musim dingin di bagian barat kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo sebagai simbol kerjasama Indonesia dan Uni Emirat Arab. Peresmian ini turut dihadiri putra Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Tayeb bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
kita resmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 19 November 2025. Peresmian dihadiri oleh Paduka Yang Mulia Sheikh Tayyab bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, putra Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut rumah sakit ini sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia merupakan wujud kebesaran hati Presiden MBZ yang selalu memberikan perhatian besar bagi Indonesia. Saya menyambut dengan sangat bangga dan bahagia dengan kehadiran Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Rumah sakit ini adalah simbol persahabatan antara dua bangsa, Indonesia dan Uni Emirat Arab. Ini adalah kebesaran hati dari Presiden Uni Emirat Arab Yang Mulia Muhammad bin Zayed Al Nahyan yang selalu memberi perhatian yang sangat besar kepada bangsa kita dari sejak beliau masih muda. Saya dapat laporan rumah sakit ini memiliki peralatan mungkin yang tercanggih di seluruh Indonesia. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Prabowo dan MBZ. Rumah sakit ini dibangun sepenuhnya dengan biaya dari Uni Emirat Arab, sementara operasionalnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI. Selain rumah sakit kardiologi, pemerintah Uni Emirat Arab juga memberikan berbagai hibah untuk Indonesia, termasuk hampir 25 juta dolar Amerika Serikat untuk rumah sakit, 10 juta dolar Amerika Serikat untuk program pencegahan TBC, 15 juta dolar Amerika Serikat untuk pembangunan Surakarta dan sekitarnya, serta pendirian College of Future Studies di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta bekerjasama dengan Universitas Humaniora Sheikh Mohammed bin Zayed. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Safri Samsudin melakukan kunjungan kerja ke Yokosuka Naval Base di Jepang. Kunjungan ini memberikan gambaran langsung terkait kemampuan dan kesiapan tempur Japan Maritime Self-Defense Force atau JMSDF. Kunjungan resmi tersebut digelar pada Senin 17 November 2025 dan menjadi momen penting dalam memperdalam hubungan bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Jepang. Kunjungan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ke Yokosuka Naval Base memberikan pandangan komprehensif terhadap kemajuan teknologi dan kesiapan tempur JMSDF. Dalam peninjauannya, Menhan melihat langsung fasilitas utama Angkatan Laut Jepang, termasuk sistem pertahanan maritim yang mengandalkan teknologi terkini. Komitmen untuk memperdalam kerjasama pertahanan disampaikan dalam perjumpaan dengan para petinggi JMSDF, di mana kedua negara menekankan kerjasama yang bersifat praktis, saling menghormati, dan berorientasi pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Kerjasama pertahanan RI Jepang diharapkan terus mengalami penguatan melalui berbagai program strategis, termasuk pertukaran informasi, latihan bersama, dan kolaborasi teknologi pertahanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, puluhan orang memadati jalanan Taipei pada Minggu 6 November 2025 saat Formosa Warrior Culture Festival kembali digelar dengan meriah. Festival ini menampilkan perpaduan budaya Indonesia dan Taiwan, serta menjadi ruang bagi pekerja migran Indonesia untuk menunjukkan warisan budaya mereka. Formosa Warrior Culture Festival di Taipei kembali digelar secara meriah, dipadati peserta yang membawa nuansa budaya Indonesia dan Taiwan ke ruang publik. Rekaman video menunjukkan para peserta menyanyikan lagu kebangsaan, berparade dengan musik, serta memakai busana tradisional dan kostum warna-warni. Seorang peserta Indonesia menjelaskan, setiap daerah memiliki busana dan adat yang berbeda, sehingga mereka ingin memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat Taiwan. Dalam festival ini, para peserta Indonesia juga menyampaikan rasa terima kasih dan
penghargaan mereka terhadap Taiwan yang dianggap maju, nyaman, serta memberikan kesempatan bekerja dan hidup yang lebih baik. Acara ini diselenggarakan oleh Youthers Dancer Taiwan, komunitas mahasiswa universitas terbuka di Taiwan, dengan tujuan memperkuat pertukaran budaya dan memberikan wadah ekspresi bagi pekerja migran Indonesia. Taiwan saat ini menampung lebih dari 600.000 pekerja migran, di mana komunitas Indonesia menjadi yang terbesar dengan sekitar 230.000 orang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.